Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bau-Bau akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul saya. Sarvini bertindak sebagai coach dan Pak Ridwan bertindak sebagai observer. Pak Tasri bertindak sebagai coach. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini bertindak sebagai observer, di mana Pak Sarif ini sebagai coach. Jadi sebelum kita mulai, gimana Pak Sarif ini persiapannya? Apakah sudah siap? Siap, insya Allah Pak Ridwan siap. Oke. Di sini yang saya mau tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan saat ini? Untuk kompetensi yang saya kembangkan pada saat coaching nanti yaitu tentunya adalah kehadiran penuh dan yang kedua adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coach. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Tentunya yang yang pertama adalah kompetensi daripada menanyakan pertanyaan berbobot pada coach karena nantinya saya akan akan menggali permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut pada saat proses pembelajarannya di sekolah. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator ketercapaiannya adalah tentunya saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coach yang dalam hal ini dicurhatkan tentang permasalahannya nanti, kemudian solusi-solusi apa nanti yang saya akan berikan kepada coach terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih. eh Jangan lupa Pak Sarvin pada saat coaching nanti itu prinsip-prinsip coaching itu harus diterapkan, yaitu contohnya itu kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi. Mungkin Iya Pak, Pak Sarvin bisa melaksanakan untuk ketiga hal tersebut. iya Pak, terima kasih Pak. Oke, saya persilakan Pak Sarvini dan Pak Tasri untuk melakukan proses coaching dan coaching. Silakan. Iya, Assalamualaikum Pak Darvini. Waalaikumsalam Pak Tasri. Bagaimana kabarnya Pak Tasri? Alhamdulillah baik. Pak Sarvin, ada waktukah saya ingin berbincang ini? Ada sedikit persoalan, ya persoalan di kelas Pak Sarvin. Tentu Pak Tasri ada. Kebetulan saya ini sekarang ini lagi ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, Pak Tasri, apa yang diharapkan nanti pada saat kita berbincang-bincang nantinya? Apa harapan Pak Tasri? Ya, harapan saya Pak Sarvin, eh, mudah-mudahan dari perbincangan ini saya bisa menemukan solusi dari kendala yang saya hadapi di kelas tentang pembelajaran saya Pak Sarvin. Oh, begitu ya. Memangnya ada masalah apa ya Pak Tasri? Ya, jadi begini Pak Sarvin. Di tahun pelajaran ini kan saya mengampung mata pelajaran PJOK di kelas 6. Ya, jadi persoalan saya ini Pak Sarvin, saya mengamati siswa ini kayak kurang bersemangat kalau eh, teori teori begitu ya. Di PJOK ini kan ada teori ada praktek. Jadi maunya anak-anak itu praktek saja. Jadinya mereka eh, kurang bersemangat kalau
di kelas begitu, maunya mereka di lapangan. Seperti itu Pak Sarfin. Oh, begitu ya. Baik ya, Pak Tasir, tadi Bapak menceritakan apa namanya tentang siswanya yang kurang minat belajar PJOK dalam hal ini. Mereka itu maunya sih belajarnya praktek saja. Ya, Tetapi kan betul. kita tahu bersama ya Pak Tasir bahwa PJOK itu kan ada teori, ada praktek ya. Seperti itu mungkin ya Pak Tasir ya. Terus apakah Pak Tasri sudah menelusuri ya penyebab dari masalah tersebut? Ya, saya sudah coba menelusuri ini Pak Sarfin. Jadi memang seperti itu keinginannya mereka. eh, Mereka senang ya, mereka senang kalau praktek di lapangan aktifnya gitu. Oh. Sementara kan tuntutannya itu kan anak-anak juga harus paham ya, teorinya seperti apa. Tidak bisa juga kita langsung di lapangan, mereka harus paham dulu. Saya sudah mencoba juga solusi ya, artinya untuk menarik minat mereka supaya sekalipun di kelas, nah, mereka tetap bersemangat. Jadi saya mencoba, kebetulan di sekolah itu ada Chromebook bantuan dari kementerian. Nah, jadi saya manfaatkan, saya bawa di kelas Chromebook, saya bagi kelompok, anak-anak itu bagi kelompok, kelompok 4 orang dan itu menggunakan Chromebook untuk apa namanya eh, mempelajari materi ya depan saya Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Tasri harapkan pada murid tersebut? Kira-kira ya, seperti apa kondisi ideal? kondisi ideal yang saya harapkan itu ya mereka eh, bersemangat penuh ya. Artinya harapan saya semangat mereka di lapangan ketika praktek itu sama juga semangat mereka kalau lagi mengikuti pelajaran teori di kelas. Nah, kondisi ideal yang saya harapkan mereka 100% lah. Bisa 100%. Artinya kan mereka ini kan di lapangan aktif sekali, senang sekali. Nah, saya seperti itu juga kalau lagi di kelas. Ya, seperti itu Pak Sarvin. Oh iya mantap ya Pak Tasri ya. Kira-kira apakah pernah ada metode yang Bapak Ya, untuk metode lain atau solusi lain, saya sudah mencoba juga itu Pak Sarvin. Untuk apa namanya meningkatkan motivasi mereka ini, siswa saya ini, saya mencoba membawa media di kelas. Media misalnya pelajaran bola voli, nah, saya membawa bola voli di kelas. Artinya setelah menjelaskan teorinya, anak langsung memperagakan, misalnya cara servis seperti apa, cara passing seperti apa. Nah, namun di situ saya selalu ingatkan kepada anak-anak, yang penting artinya rangkaian gerakannya itu sudah betul, jangan karena ini mengingat dalam kelas, jangan dipukul keras-keras karena ini dalam kelas. Di situ saya lihat ada perubahan motivasi anak-anak. Di situ juga mereka mulai tenang teorinya. Mereka alhamdulillah sudah mulai tenang juga begitu Pak Sarman. wah luar biasa Pak Tasri ya. Jika kita ranting ini Pak Tasri dari poin 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid kira-kira sampai berkisar pada poin berapa? Ya kira-kira di angka 8 begitu Pak Sarman. Gitu ya, 8 ya. Kira-kira siapa yang membantu Bapak untuk menyusun untuk melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira yang bisa membantu ini rekan sejawat saya sama-sama guru PJOK. Mungkin saya bisa libatkan untuk itu cara saya ini Pak Sarman. Begitu ya. Kemudian ini ya Pak Tasri, kira-kira komitmen komitmen apa ya Anda lakukan agar nantinya eh, kegiatan itu berjalan dengan baik? Ya, komitmen saya Pak Sarvin
saya ingin berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana ini karena saya yakin ini rencana saya ini bisa berhasil Pak Sarmin. Jadi saya komitmen penuh untuk mencoba merealisasikan rencana yang saya ingin terapkan ini. Oh, begitu ya. Apakah ada dukungan lain dari siapa yang bisa membantu Anda untuk melaksanakan itu? Mungkin ada dukungan selain dari rekan sejawat mungkin atau lingkungan di sekolah. Ya, tadi kan yang bisa membantu saya rekan guru PJOK, rekan guru PJOK. Mungkin saya bisa libatkan juga guru kelasnya, guru kelas, wali kelas ya. Seperti itu Pak Sarven. Baik. Semoga rencana kegiatannya nanti berjalan baik ya Pak Tasir ya. Ya, Nah, bagaimana perasaan Anda setelah kita berbincang-bincang tadi Pak Tasri? ya. Alhamdulillah ini Pak Sarvin, saya merasa sangat senang Pak Sarvin telah luangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan ya untuk mencari solusi dari kendala permasalahan yang saya hadapi di kelas. Terima kasih banyak Pak Sarvin. Ya, sama-sama Pak Tasir ya. Saya juga senang mendengarkan apa yang Pak Tasir tadi curhatkan. Saya semoga nantinya kita tetap bisa berbagi ya ke depannya. Ya, terima kasih Pak Tasir ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sarvin dan Pak Tasri atas kegiatan coaching dan coachingnya. Jadi saya melihat dari kegiatan ini mungkin ada yang saya mau tanyakan ke Pak Sarvin. Iya Pak. Apa apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, terima kasih Pak. Yang saya sudah lakukan tadi adalah tentunya adalah melaksanakan sesuai dengan alur cerita ya yang saya sudah pelajari. Kemudian sudah menerapkan juga tadi kompetensi kompetensi dari coaching itu sendiri, terutama yang menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coach. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Terus di sini saya melihat dari catatan observasi yang saya lakukan, Alhamdulillah Pak Sarvin sudah melakukan eh, prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana saling berkomunikasi, kemudian proses aktif juga sudah dilakukan, kemudian memaksimalkan potensi juga, Alhamdulillah sudah dilakukan. Kemudian Pak Sarvin juga sudah melakukan metode TIKTA. Jadi terima kasih banyak atas eh, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Sudah dilakukan. Kemudian Pak Sarvin juga sudah melakukan metode TIKTA. Jadi terima kasih banyak atas eh, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin terima kasih Pak. Mungkin nanti yang saya kembangkan lagi itu adalah tentang kesadaran penuh mungkin Pak. Itu Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Saya rasa untuk proses coaching dan coaching saat ini, untuk sesi siklus pertama, Alhamdulillah sudah berjalan dan terima kasih atas partisipasinya Pak Sarpin dan Pak Tasri. Bersama Pak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,